Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 PES 3. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya Fatul ya dengan NIM 2554011111362 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan teaching pada kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam pengagaman dengan model PBL di SDN Sumberagong 04 Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Semoga dengan teaching ini bisa menjadikan saya sebagai guru yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pagi kita menentukan ketua dulu, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan Bu Rupa dalam materi pendidikan agama. Islam. Sudah siap apa belum mengikuti pelajaran? Siap. Berdiri semua Bu, pengen tahu anak-anak sudah terapi apa belum? Gimana deh? Coba Bu lihat satu-satu. Bagus sekali. Boleh duduk. Silakan. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah semua ya. Yang baru absen. Yang pertama Dharma Batiar. Hadir. Dwi Puji Lestari. Faridatus Salihah. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama. Juga berdiri semua anak. Menyanyikan lagu wajib nasional, satu nusa, satu bangsa. Sisi siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Membaca surat pendek siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahul alim. Malam hari ini kita mempelajari tentang materi saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak sekalian, keragaman
itu yang kita bahas pada hari ini keragaman sebagai sunatullah atau ketetapan dari Allah. Anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak hebat. 1, 2, 3. Kelas 4 bersaudara. Kelas 4 bersahabat. Saling sayang, saling tolong, saling hormat dan peduli. Kelas 4 anak yang hebat. Yeah. Anak pemilihan berapa ini ya? Pemilihan kelas. Pemilihan ketua Kelas. Kira-kira kalau kita mau milih ketua kelas itu di awal semester apa di akhir semester? Bagus sekali apa ya mulanya? Bagus kalau kita milih ketua kelas itu di awal semester. Kayak pernah ikut pemilihan ketua kelas? Bagus sekali. Coba ikut ya pemilihan ketua kelas. Iya. Apakah kamu dengan Farida Dwi sama pilihanmu? Tidak. Karena setiap kepala, setiap pendapat itu ada satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kamu satu keluarga ya, sama kakakmu, sama adikmu beda pendapat. Yang satunya ingin bajunya warna merah, yang satunya ingin suka warna hijau. Sudah beda ya. Hobi, pendapat kita satu dengan yang lain itu boleh berbeda. Jadi mengapa kalau kita milih saat pemilihan ketua kelas itu hasilnya tidak selalu sama? Gimana bagus sekali. Mengapa ya? Karena beda pendapat. Otaknya masing-masing. Punya pendapat yang berbeda, Bes. Kalau kita lihat ada suku Jawa, suku Madura, suku Bali, pendapat orang pun beda, hobinya juga berbeda. Apalagi pendapatnya kalau beda orang. Karena kita beda pendapat, maka itu sudah termasuk dari ketetapan Allah. Apa itu disebutnya? Sunnatullah. Maka kalau sudah jadi ketetapannya Allah, kita tidak bisa mengganggu. Sudah ditetapkan, sudah menjadi tetap dari Allah. Apakah Ilsa dengan Afian sama? Yang pertama jenis kelaminnya sama apa saja? Yang satu perempuan, satu laki-laki. Apakah orang tuanya sama saja ini? Sama orang tua tidak sama, bedanya pendapatnya, akalnya, atau berpikirnya juga berbeda. Untuk itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak itu yang pertama buku ingin menjelaskan pengertiannya keragaman itu sebagai sunatullah. Maka kalau penjelasan itu namanya pengerti. Yang kedua, menyusun konsep apa itu kalau sunatullah itu datang dari Allah kemudian dihubungkan nanti kepada pelaksanaan manusia. Yang ketiga, menganalisis keragaman atau perbedaan pendapat dari sifat masing-masing orang sebagai wujud dari sunnah. Yang keempat, nanti guru munculkan permasalahan. Kita mengkritisi, mencari sifatnya si A si B, ada masalah ini belum pecahkan gimana ya. Yang kelima, merumuskan solusi konflik. Anak cari solusinya, mencari. Kalau kita itu nggak harus selalu kekeh pada pendapat kita sendiri, maka kita harus bersifat tasamuh, toleran, ta'aruf, dan satu dengan yang lain satu saling mengenal. Kita di SD ini masih seragam, agama sama, tetanggaan, kelurahan, ya kan? Coba kalau kita ke kota, beda agama, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, satu maka kita beragam, sikap kita harus toleransi. Ta'aruf juga saling mengenal. Kemudian kita terbiasa untuk bersikap kasih sayang. Karena apa tadi SPP-nya? Kalau anak kelas 4 itu harus jadi anak yang bisa merasa satu dari lain memberi kasih sayang. Kita dalam tanda kutip laki suka perempuan enggak, tapi saling menyayang, mengasihi, enggak tega. Pada anak kelas B akan memilih ketua kelas, ada dua kandidat, namanya Siti sama Bambang. Oke, siapa namanya? Siti sama Bambang. Kemudian Siti Ramadhani tulisannya nama lengkap. Itu anak pintar, rapi, dimasukkan. Kemudian dia disiplin, bangun pagi, rajin belajar, malasnya rajin, tapi dia pendiam. Setelah keduanya itu menjadi kandidat pemilihan ketua, ternyata yang terpilih itu adalah Siti. Kuat suaranya atau votingnya lebih lah. Kalau pendukungnya Bambang ini nggak terima, ya kan? Ya sudah, kalau Siti
jadi ketua kelas, kami yang jadi pendukung berbangga mau ngikutin Siti. Sudah, ikut saja sama Siti sana yang suka sama Siti. Kita merasa kecewa. Oke, kalau sudah, itu buat kelompok dari dia, kata hadir. Nanti Salwa bareng sama Vina, bareng sama Maulana, sama Wahid, bareng sama Esa, kemudian nanti Rizky, bareng sama Lulian, bareng sama Syifa, sama Elsa, sama Lisa, sama Selvia. Dan yang 5 lagi adalah anak dari sisanya tadi. Oke, jadi untuk mau membuat 3 kelompok dalam satu kelompok berisi 5 anak. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita buka. Terus kita untuk bagi dulu, silakan anak-anak tulis dahulu nama dari kelompoknya, kemudian identifikasi masalah dan juga ditulis dengan nama lengkap. Ya, ini dicari apakah ada solusi di sini, kita cari permasalahannya tentang jadi solusinya untuk kelompok kedua bagaimana? Sisi sama kelompok harusnya bagaimana supaya jadi rukun? Iya, tapi satu dengan yang lainnya punya kelebihan dan kekurangan masing. Cari jalan, Bang. Oke, bagus sekali tepuk tangan anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi ya. Apa permasalahannya? Kelompok 3? Iya, coba wajahnya yang cantik dengan itu. Ya, aku cantik sekali. Yang kedua, sifatnya Siti dan Bambang bagaimana? Bambang. Kemudian solusinya juga solusinya adalah menerapkan apa ya? Sikap apa itu? Menerapkan ya ini silahkan dibaca solusinya. Menerapkan sikap apa ini? Bagus sekali, itu dari mencari jalan damai. Artinya keduanya harus saling menerima. Kalau ada yang menang bukan berarti yang menang itu merasa sombong. Bagus sekali. Oke. Kemudian yang kalah tidak harus berusaha. Itu fair namanya. Oke. Kemudian langkahnya bagaimana kalau 3?
Ya, bagus sekali serangan dan itu anaknya mau menganalisis permasalahan dengan bagus. Nah, itu bagaimana coba diberikan dulu ya. Masih ingat tadi keperoknya bagaimana? Aku anak itu bagaimana? Masih ingat? Oke. Siapa? 1, 2, 3. Kelas 4 bersaudara. Kelas 4 bersahabat. Saling sayang, saling tolong, saling hormat, peduli. Kelas 4 anak yang hebat. Ibu ingin merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa keragaman sebagai sunatullah itu suatu anugerah pemberian dari Allah. Kita tahu di Indonesia itu sukunya banyak sekali. Apa saja, suku bangsa Jawa, Batak, dari Papua. Di sini ada Madura campur Jawa ya. Coba yang Jawa angkat tangan. Nah, yang Madura angkat tangan. Campuran. Ya. Bahasa kita, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Jangan lupa kita juga punya bahasa daerah masing-masing. Bahasa Jawa sama bahasa Madura kalau lingkungan sini ya kan. Nah kalau secara Indonesia banyak sekali bahasa Sunda, Batak, dan masih banyak lain. Agama, alhamdulillah kita di kelas kita 1 agama. Agama apa? Islam. Keluar kota maka agamanya beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Berikutnya budayanya banyak ya. Ada tari pecak sama sendang. Kalau di sini tari apa? Reog. Padahal reog itu berasal dari Ponorogo. Budaya kita di desa kita sudah dilestarikan. Cara menghargainya bagaimana? Mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Dalil dasar ajaran dalam Al-Quran. Perhatikan ya, guru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna sholakuna min dzakari wa unsa. Anak itu diciptakan dari laki-laki, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikan suku-suku berbangsa bangsa. Hanya satu, kita arafu supaya saling mengenal. Ta'aruf katanya ustaz itu ya. Inna akramakum. Nah, kalau kita ingin dipandang mulia, inna di sisi Allah. Ya, ataupun orang-orang yang kesimpulan, kalau kita berada di Indonesia, nomor 1 kita namanya semboyan bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bagi kelompok aja dah. Ini refleksi menjawab pertanyaan 5 soal. Oke. Sudah selesai ya? Bisa jawab soalnya anak? Bisa. Coba. Nah, kelompok 2. Silakan dikumpulkan. Ada masalah dalam pertanyaannya? Bisa jawabnya? Bisa. Oke. Untuk kelompok 3. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga pada hari ini mendapatkan berkah dari ilmu yang telah didapat. Ya. Untuk itu persiapan anak-anak berkemas-kemas, kemudian dipimpin doa oleh ketua kelas SMP. Ya. Ya. Belajar bersama boleh. Kalau boleh, selanjutnya juga boleh. Nah, pakai persiapan ketua kelas. Persiapan. Siap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir
salam silakan. Memberi salam.